Halo semua, apa kabar? Balik lagi bareng saya di Kopi PM Podcast. Kopi santai di sore hari di The Sultan Hotel Jakarta, tepatnya di Senayan. Oh ya, perkenalan dulu. Nama saya Dharma Maulana. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Semput Datular, Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri ya, ditemani dengan dosen terbaik kami atau dosen paling cantik. Mungkin teman-teman udah pasti jelas kenal dong, masa nggak kenal sih? Ya, ini adalah Ibu Selvi Sofiawati, SIKOM, MIKOM. Halo Ibu, apa kabar? Halo semuanya, selamat sore. Sore Ibu. Alhamdulillah baik. Makin cantik aja ya. Masya Allah ya. Nih kita kembali lagi di Kopi PM. Ini salah satu karya mahasiswa di mata kuliah Cyber PR nih Dharma. Jadi udah Nih. sebelum-sebelumnya Ya. udah ada loh teman-teman. Oke. Nah kali ini kita mau ngapain sih Dharma? Oh iya Bu, kali ini kita mau tanya-tanya nih Bu sama narasumber hebat kita. Siapa sih narasumbernya? Kita kenalin dulu aja ya kali ya Bu Oke, ya. betul. Oke, perkenalkan ini adalah narasumber hebat kita yaitu Ibu Endayanti SPD atau biasa dipanggil Kak KGG. GG. Oh ya, mungkin panggilannya Kak GG aja ya. GG aja Selamat ya. sore Kak Selamat GG. sore. Selamat Terima sore. kasih loh sudah mau ikut support Terima ya. kasih juga Iya. sudah diundang ke podcastnya Tapi mau anak-anak ngapain mahasiswa nih? hebat ini ya. Kita mau tahu nih Bu, apa sih itu PR gitu, apa Oke. sih pentingnya PR di KGG perusahaan? ini sebagai salah satu PR ya atau public relation di Pit Gym. Fit up sih. Oh, Fit Up Gym. di daerah Sunter. Di Dore Center. Iya. Oke, sudah berapa lama Kak jadi PR? Kalau jadi PR-nya sendiri semenjak perusahaannya berdiri ya. Oh, Itu oke. tahun 2010. 2010. Nah, Lama ya Bu. Iya. makanya nih Kak GG nih anak-anak tuh pengen tahu nih bagaimana sih jadi PR perusahaan itu kayak mengapain aja sih gitu kan? Oke. Apa ya? Kalau PR itu kan kita beda tipis sih sama yang namanya marketing. Betul. Beda Tumpang tipis sama tindih yang ya. namanya marketing. Jadi kita punya sesuatu, kita di situ jual jasa, atau kita masuk di satu perusahaan, kita juga harus menaikkan rating perusahaan, harus hafal orang-orang di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, Jadi banyak banyak banget ya dari sana ya. Jadi gimana ya? Di sana kita harus kalau kamu menjadi PR, kamu juga harus mencintai, kamu tahu tuh Oke. perusahaan di situ Sense enggak of cuma belongingnya harus Lebih harus dapat dapet ya. banget, belongingnya banget ya. harus dapat banget Iya. gitu. Apalagi kan aku bergerak di bidang jasa ya, yang pasti setiap hari ketemu sama person to person yang beda-beda kayak Jadi gitu. setiap pemikiran orang yang berbeda-beda. Iya. Tapi boleh tahu nggak nih KGG ini kayak ya keterampilan apa sih yang harus dimilikin sama Seorang orang PR? PR gitu? Oh, Karena kan harus percaya ada yang beda diri gitu. ya. Percaya diri itu paling pertama. Ya Bu ya, kalau Iya, nggak salah ya Bu ya. betul, ya. Sebagai dosen setiap kan orang harus juga beda ya. setiap orang harus punya kepercayaan diri. Terus juga ya ini nih, lu mesti pakai mesti Nggak apa-apa, kita pintar santai. ngomong ya. Mempelajari sifat seseorang, kita harus percaya diri juga bahwa kita bisa memanage diri kita, dan kita juga bisa Manage perusahaan. memanage perusahaan, mengembangkan perusahaan dari apa? Dari diri kita sendiri juga. Iya. Jadi kita mesti pinter ngomong kali ya, komunikasi kayak gitu. Communication skill ya, branding gitu percaya kan. diri Iya, gitu. betul Tapi sekali. nih kalau misalkan kayak kan tau lah sekarang ini pandemi gitu, pasti kan lebih ke kayak media massa gitu. Gimana sih cara misalnya menjalin hubungannya itu kalau misalnya di media sosial gitu? Sekarang lebih hebat loh ya. Udah ada Instagram, udah ada Facebook, TikTok bahkan ya, Iya, kalau iya. kalau emang aktif di situ gampang banget untuk bisa. Dulu zamannya 2010 apa sih? BBM dong, SMS dong. Tapi berarti lebih kebantu buat sekarang. Lebih ya? kebantu sekarang. Jadi apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita ingin, apa yang kita mau kembangin, kita bisa pronounce-nya di situ dulu. Kita Bisa share lebih kita buka luas di ya, situ dulu. karena ada- Setelah itu baru bisa one on one, atau ada yang mau komunikasi secara pribadi. Ya, sangat membantu untuk Berarti komunikasi. lebih ke kayak lebih dimudahkan gitu kalau Iya, di- iya, iya. Karena lebih adanya dimudahkan. tadi cyber PR kan, karena berkembang adanya perkembangan teknologi, kita PR itu bisa memanfaatkan media-media yang ada kan, bukan hanya media konvensional, tapi sekarang beralih ke media sosial. Media sosial ya, Bu, ya. Yang mungkin lebih efektif ya. Kekuatan digital. Iya, Kekuatan digital. Dan satu lagi, kekuatan digital juga harus diimbangi sama
keterampilan tambahan seperti bahasa misalnya ya. Betul. Paling tidak menguasai satu bahasa di luar bahasa bahasa Indonesia, benar. gitu. Ya Bu ya, mendukung kan ya kalau kayak Betul gitu. sekali. Itu kan jadi value seorang Jadi, PR ya. iya, Nah, dengar-dengar ini KGG juga tuh jago banget nih bahasa Inggris. asing. Luar Kita harus biasa. banyak belajar mungkin Bu. KGG ini nggak banyak orang yang nge-gymnya itu apakah orang luar atau banyak juga orang Kebetulan luar? kalau untuk nge-gym luar ya nggak banyak, tapi di Ada. private Oh, client itu yang Dan memang dibutuhkan mempiarkan diri untuk sendiri, tadi ya. mempiarkan kelas saya, mempiarkan sekaligus tempat kerja saya. Berarti Jadi prioritas mereka bisa lebih datang. ke lokal bukan. Nggak ada prioritas Nggak ada untuk saya prioritas. karena untuk hubungan internasional kita nggak boleh memprioritaskan Iya, sesuatu ya Bu ya. Keren, Betul, keren. Tapi kan gini kayak PR itu kan pasti kan ada tantangannya loh, Kak. Bener nggak sih? Iya. Tantangan di Banyak. perusahaannya, kan nih di Fit You Gym. Yang pertama ya, tantangan yang pertama di mana kita membuka perusahaan itu sendiri di lingkungannya ya Bu ya. Kayak seperti kampus deh, kampus punya mata kuliah ini atau jurusan ini kampus lain juga iya, orang kan choosing ya. Betul. Nah di lingkungan Kompetitor saya ada sendiri banyak. itu banyak ya kompetisinya. Ya itu tantangan tersendiri buat saya. Kebetulan saya juga punya kelas sendiri yang mungkin gym lain nggak ada gitu. Itu satu modal. Ada kelebihannya Ada ya, kelebihan di Berarti- Fit Up Gym tersendiri ya. cara menangani krisisnya nih. Biasanya kan pasti ada dong selama tadi kan KGG bilang 2006 iya. ya Bu, 2006 sekarang 2022 lu udah Iya. berapa Kebetulan tahun? kita baru melewati masa ya masih ya Gimana sih sekali. caranya? Kalau menangani terlalu gede ya karena belum tertangani menurut saya, tapi mengatasi Mengatasi lah, lebih kembali di mengatasi. masa 2,5 tahun itu kemarin. Wow, berat. Cuma strategi saya di sana adalah tetap menjalankan apa yang ada di sana, tetap saya PR-kan, tetap orang-orang boleh olahraga, hanya kita betul-betul menstandarisasi protokol kesehatan Protokol saya kesehatan. sendiri, Berarti terus mengapa- membatasi Kelasnya. iya. Jadi yang tadinya memang 100% kita sampai cuman 25%. Sampai saat ini juga. Tidak. Kebetulan sudah Udah- 3 udah- bulan udah. berjalan normal, Oh, normal. alhamdulillah berjalan baik. Saya rasa imbas daripada krisis kemarin itu nggak cuman apalagi kita di Oh, bidang iya, jasa. iya. Betul. Dan keuntungannya saya bergerak di bidang kesehatan, saya tetap bisa mempiarkan tempat kerja saya tetap bisa mengundang orang untuk datang ke tempat saya. Terus juga saya tetap bisa menjalankan karena panduannya adalah orang-orang yang memasuki masa krisis atau menjalani masa krisis itu kan harus sehat. Iya, benar, betul. benar. Itu jadi nilai tetap nilai plus ya, nilai Iya. plus. Nah, Ibu KGG ini berarti membaca peluang di masa tantangan ya, di era pandemi Lagi gitu sulit-sulitnya kan. bisa Iya, ngebaca, Bu. Nah, makanya biar Peluang itu memang usahanya harus tuh. punya skill itu ya. Bagaimana tantangan itu dirubah menjadi sebuah peluang Peluang, gitu. gitu. Tapi luar tidak di biasa. titik 3 bulan pertama ya. Iya. Titik 3 bulan pertama sempat mentok Oh juga iya, sih. karena PPKM-nya Karena PPKM-nya. Karena benar-benar Tapi tutup di situ kita mempiarkan lewat itu tadi media sosial. Gimana kita rajin-rajinlah buka itu media sosial karena ternyata orang-orang yang hubungan internasional, orang-orang marketing media sosial itu kemarin tuh sangat bantu kalau pada rajin baca atau sering buka dari sana sih. Tapi aku kan agak awam nih. Banyak gym-gym yang mungkin di daerah Jakarta yang nggak cuma fit up gym yang sebentar gitu. Gimana sih caranya? Kenapa harus apa yang ngebuat unik gitu? Ngebuat unik fit up gym ini kita mau coba gitu. Apa gitu? Di sana apa? Iya, apa yang buat unik gitu? Di sana saya punya kelas yang di Sunter itu tidak punya kelas. Nggak ada kelasnya. Jadi ada satu. Terus saya juga punya instrukturnya. Ah, Yang oke. kebetulan instrukturnya dicari gitu loh. Mereka tuh balik lagi gitu ke gym saya. Instrukturnya juga kan saya minta untuk mereka tetap bisa membuat orang balik kembali, mempiarkan kelas kamu sendiri, memarketingkan kelas kamu sendiri kayak gitu. Kalau enggak kan kita kerjanya teamwork ya. Kalau enggak teamwork rasanya jalannya juga susah. Iya, betul. Jadi banyak poin yang Manage orang, setiap member tuh rasanya kita di rumah lagi kesal pun kita harus Iya. atau basa-basi. Handling your feeling ya. Iya, Iya, benar. perang loh. Padahal kalau untuk
Makanya kalau kayak PR atau hubungan internasional atau orang marketing, bener-bener Harus pada profesional. saat pergi kerja itu betul-betul lu masuk ke dunia beda. Beda-beda, ya, Di benar-benar. rumah lu dunia mana lagi. Iya. Kalau dosen aku nggak tahu ya. Oh sama dong. Mungkin nggak beda jauh ya Bu ya. Lagi ribut sama suami gitu ya, tapi ketika ngajar harus senyum gitu ya, atau lagi kesel sama anak Bu, harus bisa tetap nggak kalau senyum. misalnya ributnya sambil senyum Ribut sama sambil suami? Iya. Itu juga PR loh, Bu. iya betul, karena kita harus jaga image PR tadi buat kan. anak-anak loh ya. PR buat anak-anak betul. Saya juga sebagai mahasiswa juga kayak gitu kok Bu, tenang Oh iya Bu, ya, kan. Jadi walaupun walaupun lagi putus cinta gitu ya, kan, patah tugas hati, harus tetap. Tugas harus tetap Bu, kalau enggak nilai bisa D gitu. Gitu ya. Oke, Kak Gigi, terakhir pertanyaan dari aku sama Bu Selvi mungkin ya. Pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan nih ke khususnya mahasiswa ilmu komunikasi yang mau dalam jadi PR mau nih, jadi PR seorang dalam hubungan profesional. masyarakat, mungkin dalam bekerja juga. Mungkin Oke. Kak Gigi ada Oke. pesan-pesan. Bukan pesan ya, mungkin tips aja. Kalau pesan kayaknya kesannya gue yang udah dari mana banget gitu. Tips aja buat kalian teman-teman yang sekarang lagi nih menyusun seperti ini untuk public relations. Satu, percaya diri. Confidence itu penting, itu modal utama kalian. Terus yang kedua, digging atau gali juga info-info, nggak cuma sekadar membuat podcast atau nggak cuma sekadar membaca. Itu sekarang enak banget loh ya. Membaca itu adalah hal yang paling utama untuk orang-orang yang Benar. PR. Bisa di mana saja. Rajin-rajin buka medsos, bukan buka yang aneh-aneh. Nah, Tapi kadang-kadang mahasiswa tuh kadang bukan aneh-aneh. Iya ya, konten-konten yang misalnya ada dibuat. kendala, aduh aku pengen punya keahlian bahasa, jangan salah, sering-sering buka medsos, sering-sering buka apa-apa, kamu ketemu sama yang orang dari mana, di situ bisa belajar bahasa. Jangan pernah berhenti untuk mempiarkan diri sendiri dulu. Setelah itu kamu bisa masuk ke dalam satu perusahaan. Jangan pernah malas untuk digging, cari ilmu, nggak cuma dari ibu guru Iya, atau ibu dosen. betul, ya. Justru lain kali ibu dosennya diajak untuk bisa lihat yang berviral-viral. Iya, betul. Viralnya viral positif ya. Viralnya positif. Karena memang gini, saya juga seperti itu sih ya Kak Gege ya, karena kita juga harus ngikutin tren nih anak-anak muda mahasiswa, gimana sih caranya untuk kita bisa anak-anak tuh tertarik kan dengan Iya, mata kuliah iya. kita ataupun dengan Iya, supaya iya. nggak boring. Nah, Betul. memang tadi ya poin plusnya juga tadi seorang PR itu harus to be profesional Profesional, ya, ya, Bu. ketika Gimana- dimanapun ya, dimanapun keadaannya kita keadaan tetap pun, profesional. ketemu customer tuh harus tetap, masa ketemu customer cemberut ya Bu ya, seperti Nggak itu. sedikit juga loh di tempat kita kerja, kita mempiarkan, terus ada member, ada satu customer yang nggak suka sama kita nggak sadar. Iya, Dia tersinggung juga dengan kata-kata kita. betul. Ada loh, saya ngalamin itu juga, tapi akhirnya kita balik lagi ke diri kita bahwa itu adalah satu motivasi kita, karena nggak semua orang bisa terima bahasa Iya. kita, nggak Iya. semua orang Nggak bisa semua terima. orang. Kita kan jadi dibilang SKSD ya, sok kenal sok dekat. Iya, Ah. betul sekali ya. Tadi Karena nggak semua orang tuh suka sama kita ya Bu. iya, tapi bagaimana kita bisa membranding diri kita sendiri ya Bu untuk image-nya baik. Seperti itu. Iya. Oke, kayaknya kita cerita tuh udah cukup Nggak lama kerasa kayaknya ya. nggak kerasa ya, Bu. Rasa banyak banget kan ilmunya. Jadi gini, tujuannya juga seperti itu KGG. Jadi bukan hanya kita teori, makanya saya selalu ngajak anak-anak, yuk kita sharing dengan siapapun Ya, gitu betul. ya, sehingga ilmu itu kan bisa didapatkan bukan hanya Betul, di sekolah, betul. dimanapun. Iya. Bahkan saya pun masih ada belajar dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain yang Kita belajar dari Iya, yang luar bikin biasa podcast ini loh pengalamannya ya Bu kan. ya, nggak ada pengalaman di sini nih, cuma Betul. saya dan ngomong. Tapi banyak informasi yang kita dapat loh teman-teman ya. Karena tadi Kak Gigi ini banyak kayak poin-poin yang kita udah dijelasin sama Kak Gigi yang kita bisa implementasiin nanti di dunia pekerjaan atau di dunia masyarakat. Tadi ada 2 poin yang saya tangkap ya. Pertama itu tadi kepercayaan diri. Ya. PR harus punya kepercayaan diri. Dan yang kedua itu gali setiap informasi dari Ya. berbagai macam ke media sosial, Iya. terus masyarakat Siapapun, ataupun ya. siapapun itu. Makanya itu ya yang harus kita tanemin. Iya. Oke, Ibu kayaknya harus diminum dulu kali ya sebelum kita closing ya. Kan dari tadi kita Iya. Kan kita kok BBM ya Ke judulnya BBM, ya. kita Ke ngopi BBM dulu. kita ngopi di mana tadi, di Gimana Sultan tadi? Di Hotel. Sultan Hotel di Jakarta. Jakarta Senayan. Yuk, saya barusan ngoceh dan silakan. ngomel. Kayaknya Nggak berasa Nggak ya, berasa, dan udah. Maya kita asik banget nih ngobrol-ngobrol serunya bareng Kak Gege nih. Banyak banget ilmu yang ilmu bisa yang didapat. kita diterapkan di tempat kerja sama masyarakatnya. Yes, betul. Teman-teman tadi sudah banyak dengar cerita-cerita dari KGG ya, kita sharing-sharing semuanya. Semoga
ini bisa bermanfaat di pekerjaannya teman-teman, di lingkungan masyarakat, dan terutama untuk seluruh mahasiswa ilmu komunikasi dan turun yang mau jadi PR yang mau jadi profesional. PR profesional. Ini banyak loh tadi manfaatnya, makanya coba kalian putar-putar lagi ya Bu, selalu putar lagi supaya lebih masuk nanti. Iya, dan jangan lupa Pikir- nanti jangan lupa untuk kunjungi channel kita di Vkom Universitas Empot Empot Tantula. Tantula. Jangan lupa ya subscribe, like, and share serta komen. Komen Nanti apalagi. kita akan posting juga nih podcast Ya, hari ini. nanti aku izin posting ya. Iya. Ya, Kak Gigi, ya. Terima Biar kasih. nanti kita viral. Ya. Viral positif. Oke, terima kasih banyak Kak Gege. Selamat sore. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Dah.